Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Di video kali ini gue pengen update ke kalian tentang kondisi iPhone X Inter gue yang udah gue pakai selama hampir 2 tahun teman-teman. Jadi kalau untuk iPhone gue ini itu bulan Mei nanti itu genap 2 tahun umurnya guys ya. Jadi ini X Inter Amerika. Dan untuk kondisinya bagaimana sekarang kita akan cek bareng-bareng teman-temannya. Let's go. Oke guys, jadi ini adalah kotak dari iPhone 11 Pro ya, second X Inter. Kotaknya masih gede seperti ini karena masih disertakan kepala charger dan juga headset teman-temannya. Nah, jadi kalau zaman sekarang kan udah nggak ada kepala charger, jadi pada ramping semua kotaknya teman-temannya. Tapi kalau untuk yang ini masih kotaknya gede karena masih ada aksesoris yang kualitasnya OEM. Jadi buat kalian yang datang ke toko iPhone second pengen beli second X Inter itu udah pasti aksesorisnya OEM, dan gue sarankan kalian mending pakai kualitas charger original ya. Takutnya ini bisa bikin baterai kalian tuh nggak awet teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke unit iPhone gua teman-temannya. Nah, ini adalah iPhone 11 Pro gua nih teman-temannya. Nah, jadi kenapa teman-teman gua pilih iPhone 11 Pro ini? Jadi waktu itu gua tuh kan pakai iPhone 11 teman-temannya. Nah, yang menjadi pertimbangan pertama gua untuk ganti ke iPhone 11 Pro itu adalah dari sisi besarnya iPhone ini. iPhone 11 itu besarnya 6,1 inci, sedangkan iPhone 11 Pro ini hanya 5,8 inci. Tentunya iPhone 11 Pro ini lebih compact di tangan gua. Karena secara pribadi gue tuh memang lebih suka mengoperasikan semuanya itu hanya dengan satu tangan. Swipe atas, swipe turun ya, swipe kiri kanan itu hanya dengan satu jari teman-temannya. Jadi nggak perlu repot-repot agak tinggi gini. Itu gue nggak suka sama sekali teman-temannya. Alasan yang kedua, kenapa gue beli iPhone 11 Pro, karena ini untuk kameranya udah 3 teman-temannya. Pengen dong nyobain kamera yang udah punya boba 3. Karena menurut gue secara pribadi itu keren aja sih. Nah, ini lebih ke arah subjektif teman-teman, karena gue demen sih yang kameranya bentuk 3 seperti ini. Nah, untuk alasan yang ketiga adalah dari sisi desain dan materialnya yang menurut gue lebih prestis daripada iPhone 11 teman-teman. Nah, kalau untuk iPhone 11 Pro sendiri ini kan dia seperti ngedaf gitu warnanya. Jadi kesan premium dan prestisnya itu dapat banget. Dan juga kalau untuk iPhone 11 itu tidak ada warna gold guys ya. Nah, gue memang suka banget nih varian warna gold, karena menurut gue itu memang tipikal varian warna yang premium teman-teman. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan kenapa gue akhirnya hijrah ke iPhone 11 Pro. Nah, ini pas pertama kali beli itu teman-temannya, itu gue nggak ngerasa ada masalah sama sekali. Pas pertama kali gue beli, baterai health-nya itu ada di angka 83 atau 85, gue lupa teman-temannya. Yang penting baterainya tuh masih di atas 80%. Nah, sekarang baterainya itu 76% teman-teman. Jadi pemakaiannya itu dari bulan Mei 2022 sampai sekarang guys ya. Jadi bulan Mei nanti itu genap 2 tahun ya teman-teman untuk iPhone 11 Pro gua ini. Nah, kalau kalian tanya ke gua, "Bang, ada nggak masalah di iPhone 11 Pro ini Bang selama pakai?" Karena kan ini kan iPhone X Inter bukan X resmi teman-temannya. Nah, kalau kalian nanya ke gua harus jawab secara jujur ya. Kalau kalian nanya ada permasalahan atau tidak, gua bisa bilang tidak ada teman-temannya. Walaupun gue memang tidak merekomendasikan kalian untuk beli iPhone second X Inter zaman sekarang, karena menurut gue mending beli resmi baru. Untuk iPhone 11 baru juga kan masih dijual tuh resminya. Jadi daripada beli second mending beli baru, itu menurut gue secara pribadi. Tapi memang tidak bisa gue pungkiri bahwa kualitas iPhone 11 Pro gue ini ternyata masih bagus-bagus saja. Tidak ada masalah sama sekali. Nah, yang gue rasakan adalah sejak install iOS 17 teman-temannya, jadi memasuki tahun dimana iOS 17 rilis, yaitu tahun lalu teman-temannya. Pas tengah tahun lalu itu kan iOS 17 itu udah rilis nih teman-temannya. Jadi gue mulai merasakan yang namanya iPhone 11 Pro gue ini mulai agak sedikit keteteran. Nah, jadi sejujurnya mulai dari 2023 bulan Juni ke atas sampai sekarang, performa iPhone 11 Pro gue ini gue rasakan memang sudah tidak sesemut sebelumnya teman-temannya. Sesemut gimana sih teman-teman? Jadi multitasking itu gue kadang-kadang ngerasa dia agak-agak macet teman-temannya. Seperti kayak misalkan gue pengen swipe, gue pengen ganti aplikasi, itu dia kadang-kadang agak macet. Kemudian dia kadang-kadang misalkan pengen ngeloading YouTube misalnya teman-temannya, dia tuh agak lama sedikit teman-temannya dibandingkan dengan performa yang sebelumnya. Gue nggak tahu ini akibat dari efek iOS 17 atau tidak, tapi sejak rilis iOS 17 dan udah gue install iOS 17, performa di iPhone 11 Pro gue ini mulai pelan-pelan menurun
guys ya. Kalau misalkan kita cuman sekedar sosial media sih nggak berasa, tapi kalau kita multitasking, sebentar ngedit, sebentar buka WhatsApp, sebentar buka IG, kemudian ngedit video, kemudian ngedit di Canva, itu gua rasakan memang sesekali itu mulai kelihatan kayak aduh aku udah mulai capek nih kalau iPhone 11 Pro ini bisa ngomong teman-teman ya. Nah, jadi yang gue rasakan memang untuk semakin kedepannya iPhone 11 Pro ini mungkin akan semakin berat teman-temannya. Apalagi di iOS 18 nanti itu kan akan disematkan AI oleh Apple. Jadi gue rasa chipset yang ada di iPhone 11 Pro ini yaitu chipset A13 Bionic itu akan mulai kewalahan menghadapi iOS yang disematkan oleh AI teman-temannya. Nah, ini menurut pendapat gue secara pribadi setelah gue riset-riset juga ya di Twitter maupun di thread guys ya. Nah, selanjutnya teman-temannya, kalau misalkan dari fungsionalnya di sini pertama kali beli itu gue sebenarnya udah ngetes sih teman-temannya. Sebenarnya gue ngetes santai-santai aja sih karena gue udah pernah bikin tips ya untuk beli iPhone second X Inter yang bagus tuh gimana teman-temannya. Sebenarnya gue sih santai-santai aja, cuman yang paling gue notice kalau misalkan pertama kali gue beli iPhone ini itu adalah gue bakal nge-restart dia teman-temannya. Gue bakal hard reset seperti ini. Oke, ini kita matikan langsung. Nanti dia akan nge-hard reset sendiri teman-temannya seperti ini. Jadi ini bakal selalu gua lakukan kalau misalkan gua pengen beli iPhone second X Inter teman-temannya. Nah, selain itu teman-temannya, pas pertama kali gua beli iPhone ini itu juga kalau untuk dari sisi desainnya itu mulus-mulus aja. Kalian bisa lihat sendiri teman-temannya, ini sejak hampir 2 tahun yang lalu desainnya kemulusannya ya seperti ini guys ya. Tidak ada beda sama sekali dengan pas pertama kali gue beli. Kalian bisa lihat sendiri kameranya di sini masih bagus-bagus saja, nggak ada lecet sama sekali. Kemudian kalau untuk logo Apple-nya juga oke. Di sini juga goresannya nggak ada sama sekali teman-temannya. Nah, kalau untuk ngecasnya di sini juga bagus-bagus saja, nggak ada masalah sama sekali. Kalian bisa perhatikan teman-temannya. Nah, jadi kalau menurut gue secara pribadi, kalau untuk kemulusannya dari awal gue beli sampai sekarang gue pakai itu tidak ada masalah sama sekali, tidak ada lecet sedikit pun teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian tanya ke gue, Bang, abang pernah nggak sih ngerasa was-was beli iPhone second X Inter? Nah, jujur teman-temannya, sampai sekarang, detik sekarang gue take video ini pun gue masih deg-degan iPhone gue ini sinyalnya tiba-tiba hilang teman-temannya. That's why gue selalu mention ke kalian untuk nabung beli iPhone resmi baru aja, karena kalian nggak perlu khawatir ya kehilangan sinyal, nggak perlu khawatir tiba-tiba Face ID kita nggak bisa, tiba-tiba true tone kita hilang teman-temannya. Di sini true tone-nya gua off kan, di sini tiba-tiba layar kan langsung menguning. Nah, di sini kalau kita matikan layarnya kemudian kembali putih. Nah, semuanya berfungsi dengan normal kalau gua beli iPhone resmi. Lebih besar kemungkinannya aman kalau misalkan kita beli resmi. Nah, jujur gua memang masih deg-degan teman-temannya setiap gua update iOS. Waduh, kalau misalkan sinyal hilang gimana nih teman-temannya. Nah, pusing juga kan beli iPhone tapi sampai sekarang tuh dihantui rasa kayak takut tiba-tiba sinyalnya hilang, tiba-tiba nanti ada permasalahan di dalam iPhone gue ini, misalkan soketnya gimana, atau LCD-nya udah jelek, atau kemudian jalurnya itu ada yang konslet. Nanti itu selalu ada di dalam pikiran gue secara pribadi teman-temannya. Apalagi pas kita beli pertama kali kan kita itu cuma dapat garansi toko, bukan garansi resmi dari distributor resmi teman-temannya. Nah, jadi kendala yang gue rasakan sih mungkin rasa was-was itu teman-temannya, takut nanti iPhone gue ini kenapa-kenapa. Kemudian kendala selanjutnya adalah kalau untuk iPhone second X Inter itu kalau kita jual lagi itu harganya pasti rendah banget teman-temannya. Karena apa? Karena kan second X Inter ya, bukan second resmi. Kalau second resmi itu harganya masih lebih tinggi. Tapi kalau untuk second X Inter itu udah nggak terlalu tinggi lagi, harganya udah turun jauh banget teman-temannya. Walaupun sinyal iPhone kita baik-baik aja, tetap aja kalau kita jual ke orang lain itu rasanya was-was teman-temannya. That's why gue selalu bilang ke kalian, guys, mulai sekarang nabung ya. Beli iPhone resmi, walaupun ya iPhone gue ini nggak ada masalah sama sekali, tapi gue nggak tenang pakainya guys. iPhone 13 yang lagi ngerekam ini itu semuanya baik-baik aja guys. Karena apa? Gue dapat jaminan garansinya full teman-temannya. Jadi gue nggak bakal takut iPhone gue tuh kenapa-kenapa. Terus gue juga yakin 1000% part-part di dalam iPhone 13 gue itu semuanya masih original. Kalau misalkan kita beli second X Inter ini, gue nggak tahu ini masih original atau enggak. Karena True Tools itu ya nggak bisa gue jadikan patokan 100% teman-temannya. Nah, jadi pesan dari gue secara pribadi adalah walaupun ya ada iPhone second X Inter yang kita beli itu kualitasnya bagus, tapi
tetap utamakan beli iPhone baru yang resmi. Kenapa? Karena menurut gua secara pribadi, kita nggak tahu nih kapan kita dapat sial teman-teman ya. Daripada kita beli sesuatu yang belum pasti bagus atau enggak, mending kita nabung, kita keluarkan sedikit biaya untuk beli sesuatu yang pasti. Say no to iPhone second extinter, tapi welcome to iPhone resmi yang banyak bersekaliaran di Indonesia teman-temannya, seperti di iBox, di Gmap atau GDN atau gimana lah teman-temannya. Kecuali kalian ke luar negeri kemudian kalian bayar bea cukainya pas masuk ke Indonesia, ya itu juga sebenarnya sama-sama aja bagus. Tapi kalau second extinter yang dijual di toko-toko itu ya gue nggak tahu ya untuk kualitasnya gimana. Gue harap kalian yang pengen beli iPhone second extinter bisa mengurungkan niat kalian dan mulai sekarang nabung beli iPhone resmi teman-temannya. Nah, sekian sih video curhatan gue tentang iPhone second extinter gue ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye-bye.